Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan membuat video proyek UTS Bank dan Lembaga Keuangan. Di slide selanjutnya yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Dan yang kedua, mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat padahal dari aspek legal formal, aspek substansif dan filosofis serta aspek potensi dan prospek ekonomi keuangan, syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusinya untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Dan yang ketiga, setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba Anda sebutkan 2 contoh kasus yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia, kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi dan atau cara mengatasi kasus tersebut. Jawaban nomor 1, yaitu dari jasa-jasa yang ditawarkan tersebut, maka industri jasa keuangan memiliki keistimewaan dibandingkan industri jasa yang lain. Beberapa keistimewaan utama dari lembaga keuangan bank dan bukan bank antara lain adalah sebagai lembaga intermediari, yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, peran yang demikian ini merupakan salah satu keistimewaan dari lembaga keuangan. Jika tidak ada lembaga keuangan, maka dana-dana menganggur di masyarakat akan tetap menjadi dana menganggur yang tidak produktif. Keistimewaan lain dari lembaga keuangan dibandingkan industri jasa yang lain adalah ada 7. Yang pertama, mampu memberikan likuidasi dan berbagai risiko. Yang kedua, menjadi transformer aset. Yang ketiga, mampu menjadi perantaran atau broker. Yang keempat, meminimkan biaya informasi. Yang kelima, memungkinkan untuk diversifikasi. Nomor 6, meminimalkan biaya transaksi. Dan nomor 7 yaitu menyediakan intermediasi jatuh tempo. Dan yang slide selanjutnya itu ada jawaban nomor 2. Untuk mengembangkan dan memajukan perbankan syariah di Indonesia, menurut saya setidaknya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pelaku perbankan syariah di Indonesia, sekaligus sebagai upaya agar pengembangan perbankan syariah di Indonesia ke depannya berjalan secara lebih efektif, efisien, dan optimal, serta mampu berkompetisi dengan perbankan konvensional yang sudah mapan sebelumnya. Dan slide selanjutnya yaitu ada jawaban nomor 3. Ada 2 kasus, yaitu kasus yang pertama sering dijumpai pada perbankan adalah tidak balance-nya perhitungan pada sistem bank, yang dimana setiap bank akan melakukan closingan atau perhitungan akhir periode yang akan dilakukan oleh setiap karyawan. Kasus ini akan sering terjadi jika karyawan tidak menghitung dengan baik sehingga terdapat selisih yang membuat kerugian dari kasus tersebut. Solusinya yang tepat adalah meningkatkan SDM atau menambah karyawan baru yang akan menambah produktivitas kinerja. Dan yang kedua yaitu kasus kedua adalah pembobolan bank. Walaupun kasus ini tidak terjadi setiap hari, namun kasus ini sangatlah berbahaya dan menjadi perhatian khusus. Solusi dari kasus ini adalah meningkatkan keamanan bank, yang dimana keamanan sangatlah penting untuk kesehatan dan kesejahteraan bank. Baik, saya kira cukup sampai di sini jawaban video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.